Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dengan rekan saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Orang Tua Ketika Anak Bermain pada mata kuliah Bermain dan Permainan, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dwi Ade Chandra MPD. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Syarofa Aurora Angelina, dengan rekan saya, Putri Kristiani Pertiwi. Nah, langsung saja materi yang akan kami bawakan di sini yaitu bab 5. Yang pertama ada positive parenting, serta yang kedua ada hal yang perlu diperhatikan. Langsung saja pada materi pertama yaitu positive parenting. Parenting sendiri ini kan kita tahu bahwa parenting adalah pola asuh atau pengasuhan anak, di mana orang tua mengasuh anak tersebut, dan positif merupakan hal yang baik-baik, hal baik. Jadi positif parenting di sini yaitu pola pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anak dan mengedepankan kepentingan anak agar tercipta hubungan yang hangat antara orang tua dan anak. Nah, dalam positif parenting ini ada beberapa hal sebagai orang tua mendampingi anak ketika bermain, yaitu yang pertama, orang dewasa berpartisipasi aktif. Di sini maksudnya orang dewasa berpartisipasi aktif ketika bermain bersama anak. Partisipasi itu kita sebagai orang dewasa, orang tua, pendidik, berpartisipasi ketika anak bermain. Contohnya mungkin di rumah anak bermain peran, misalnya bermain peran dokter-dokteran. Orang dewasa atau orang tua bisa ikut berperan aktif di dalamnya. Misal anak bermain peran sebagai dokter, orang dewasa atau orang tuanya menjadi pasien. Nah, di situ kan orang tua berperan aktif. Selain berperan aktif, mungkin meskipun tidak berperan aktif ikut dalam permainan tersebut, orang tua tetap berpartisipasi dalam mendampingi dan mengawasi anak dalam bermain. Hal ini untuk melihat aspek-aspek perkembangan anak. Aspek apa aja yang sudah berkembang dengan optimal atau masih ada yang belum berkembang. Pada yang kedua yaitu sebagai fasilitator, fasilitas. Jadi sebagai orang dewasa, orang tua atau pendidik, kita memfasilitasi apa yang anak butuhkan saat anak bermain. Memfasilitasi sesuai tahap perkembangannya, sesuai kebutuhannya, sesuai dengan minat anak, dan tentu saja itu untuk perkembangan anak. Contohnya, semisal anak minat dalam permainan sport atau minat dalam permainan olahraga sepak bola. Kita sebagai orang dewasa memfasilitasi kebutuhan anak dalam minat tersebut. Misal memfasilitasi bola-bolanya, kita mencontohkan bagaimana kalau bermain bola itu harus di lapangan, sebelum permainan harus kita memperkenalkan bahwa ada pemanasan terlebih dahulu. Jadi kita sebagai orang dewasa memfasilitasi minat dan kebutuhan anak dalam permainan. Serta yang ketiga ada membimbing anak mengendalikan emosi. Nah, di sini membimbing anak mengendalikan emosi ketika bermain. Saat bermain kan anak sering nih emosi. Saat emosi, sebagai orang dewasa, orang tua atau pendidik, kita harus sebagai penengah atau menenangkan emosi anak. Contohnya misalnya anak bermain puzzle atau Lego. Nah, setelah disusun-susun tidak cepat sesuai dengan ekspektasi anak, anak emosi. Kita sebagai orang tua, orang dewasa, pendidik, kita menengahi, kita kembali lagi memfasilitasi dan berpartisipasi dalam permainan itu. Kita menengahi, kita memfasilitasi, kalau main kayak gini harus seperti ini, belajar sabar. Jadi sebagai orang dewasa menengahi, membimbing anak dalam mengolah emosinya. Dan yang keempat, membimbing anak dalam bersosialisasi. Nah, di sini anak dalam bersosialisasi agar dapat bertingkah laku sesuai dengan harapan sosial. Jadi sebagai orang dewasa itu kita membimbing, sebagai orang dewasa mengarahkan, juga mengarahkan dan membimbing bagaimana seharusnya anak itu bersikap. Contohnya semisal anak bermain di taman.
Nah, taman itu kan bukan hak milik anak sendiri, jadi ada anak lain yang bermain juga di sana. Jadi anak belajar bersosialisasi di sana, belajar mengantri atau bergantian saat bermain pelosotan atau ayunan. Jadi kita sebagai orang dewasa memperkenalkan, mendidik anak, membimbing bagaimana bersosialisasi dengan baik dan benar, mana perkataan yang pantas diucapkan dan yang tidak pantas untuk diutarakan. Yang kelima yaitu memperhatikan keunikan yang dimiliki anak. Di sini kan anak itu berbeda-beda. Jadi sebagai orang dewasa, orang tua, pendidik, kita memperhatikan keunikan anak itu. Setelah kita mengetahui keunikan anak, kita mengarahkan kegiatan bermain anak. Jadi kalau kita sudah tahu nih keunikan anak, kita mengarahkan sesuai keunikan anak, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangannya, termasuk sesuai dengan usianya yang sesuai dengan keunikannya anak tersebut dalam permainan. Nah, pada materi kedua akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Mbak Putri Kristiani. Pada rekan saya kami persilahkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, menyediakan alat permainan yang sesuai dengan taraf kematangan anak. Jadi sesuaikan alat permainan atau kegiatan bermain dengan usia anak serta tingkat kematangannya, karena akan mempengaruhi perkembangan serta kemampuan anak. Jika kegiatan bermain lebih sulit dari tingkat kematangan anak, justru akan menyulitkan anak dan mungkin akan menghambat perkembangan anak. Yang kedua yaitu memperhatikan lingkungan tempat bermain. Lingkungan perlu diperhatikan keamanan serta kenyamanannya. Hal ini agar ketika bermain anak dapat seminimal mungkin mengalami kecelakaan ketika bermain. Jadi harus memperhatikan tempat keamanan anak, harus memperhatikan lingkungan tempat bermain anak. Yang ketiga yaitu memperhatikan waktu bermain. Jadi kegiatan bermain tidak terlalu lama atau sebentar, karena ada kegiatan lain yang perlu dilakukan selain bermain, seperti mandi, makan, beristirahat dan lain sebagainya. Yaitu yang keempat yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk memilih. Jadi kegiatan bermain adalah kegiatan yang bebas dan fleksibel. Oleh karena itu, anak bebas memilih kegiatan bermain dengan apa yang diminati. Orang dewasa memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan bermain. Jadi anak diberikan kebebasan untuk bermain, untuk memilih permainan apa yang dia sukai. Ya, untuk selanjutnya yang kelima yaitu mendampingi anak bermain sesuai dengan temponya. Jadi agar anak bermain tidak terlalu keras dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Anak perlu pendampingan dari orang dewasa, karena anak-anak belum memahami permainan yang tepat untuk diri anak sendiri. Jadi ketika anak bermain, sebagai orang tua atau pendidik harus memperhatikan, mendampingi anak, sehingga jika terjadi sesuatu dengan anak, pendamping atau orang tua bisa memahami. Yang keenam yaitu tidak terlalu berlebihan memberikan petunjuk dan menggunakan suara tinggi. Jadi biarkan anak bereksplorasi dengan mainannya. Tidak perlu terlalu banyak memberikan petunjuk karena menghambat perkembangan kreativitasnya. Tidak perlu juga memperingati dengan suara tinggi karena akan mempengaruhi karakter serta pemahaman anak. Jadi harus memberikan arahan dengan baik. Pendidik harus tidak terlalu berlebihan memberikan petunjuk dengan menggunakan suara-suara yang tinggi atau suara yang keras. Yang ketujuh yaitu tidak selalu mendampingi anak ketika bermain. Jadi pendampingan perlu, namun tidak harus setiap saat berada di samping anak, karena akan mempengaruhi konsep diri dan kemandiriannya. Mengawasi dalam jarak yang tidak terlalu jauh atau dekat, dan segera datang ketika anak membutuhkan bantuan. Jadi anak tidak selalu untuk didampingi atau ditemani. Jadi bagaimana guru harus selalu siap sedia jika anak membutuhkan bantuan gurunya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.